Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Apa kabar Anda pemirsa Mata TV di pagi hari ini? Bahagia sekali. Saya Satrio Herlambang bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Hadis Pilihan. Untuk hari ini insya Allah kebersamaan kita kurang lebih 1 jam ke depan. Dan seperti biasa kita akan membahas sebuah hadis. Ini masih lanjutan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Hari ini kita masuk pada hadis ke-17 Kitabul Jami, keutamaan silaturahim. Bersama narasumber kita Ustadz Muhammad Yusron Ansar LCMA yang saat ini sudah berada di studio bersama saya. Apa kabar Ustadz? Ya. Mudah-mudahan juga pemirsa Mata TV di rumah bersama keluarga yang sementara menyaksikan acara kami di malam hari ini, tentunya yang sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah juga dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana kami di studio saat ini. Baik, untuk efisiensi waktu kita akan langsung simak bersama penjelasan dari Ustadz mengenai keutamaan silaturahim. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Pemirsa Mata TV yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pembahasan hadis pilihan kali ini kita akan memilih satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu ta'ala yang menjelaskan tentang keutamaan silaturahim. Kita berada di bulan Sya'ban dan kita menjelang bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan memang bulan yang banyak kita diajarkan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja hal ini tidak berarti kita tidak memiliki lagi interaksi dengan sesama manusia dan lebih khusus lagi di kalangan keluarga kita. Dan juga kita ini berada di nisfu Sya'ban, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, dan hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama kita. Namun dalam hadis tersebut ketika berbicara tentang keutamaan nisfu Sya'ban, di antara orang-orang yang tidak diampunkan oleh Allah, padahal disebutkan dalam riwayat tersebut, ya, sekali lagi walaupun sebagian atau banyak ulama melemahkannya, tapi disebutkan di situ di antara orang yang tidak mendapatkan peluang diampunkan oleh Allah adalah al-musyahin, orang yang bertengkar dan memiliki persoalan dengan saudara-saudaranya atau sesama manusia. Karena itu hubungan dengan sesama manusia adalah sesuatu hal yang sangat penting diperhatikan oleh seorang muslim. Hadis kita yang diriwayatkan Imam Bukhari ini datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Imam Bukhari juga menyebutkan hadis ini dari sahabat yang lain yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa, kata Nabi SAW, sarrahu, dia senang, an yubsatalahu fi rizqih, untuk dilapangkan rezekinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaknya dia bersilaturahim. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan, man ahabba, barang siapa cinta, suka untuk an yubsatalahu fi rizqih, dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharhi, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia bersilaturahim. Dua hadis kita ini intinya menjelaskan tentang keutamaan silaturahim. Namun ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami kaitannya dengan silaturahim ini. Pertama, apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan rahim tersebut yang wajib bagi kita untuk menyambungnya. Kata ulama kita bahwa rahim itu memiliki 3 kemungkinan. Rahim yang kita diperintahkan untuk menyambungnya, ya, dalam bahasa Arab diistilahkan dengan rahim, ya, walaupun dalam peristilahan kita dikenal dengan rahmi, ya, sering kita dengarkan silaturahmi, ya, padahal asal katanya dalam bahasa Arab adalah silaturahim, ya, dan ini ada ya dalam beberapa bahasa Indonesia yang ketika di Indonesia kan berubah lafadznya, ya, seperti contoh
mahram yang tidak boleh dinikahi. Kalau di bahasa kita lebih dikenal dengan muhrim. Termasuk rahim ya. Jadi rahim ini ada 3 pendapat ulama kita tentang makna rahim yang wajib bagi kita untuk menyambungnya. Pendapat yang pertama yang mengatakan rahim itu terkhusus mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan warisan. Jadi mereka-mereka yang berhak mendapatkan warisan. Dengan demikian, maka orang yang tidak termasuk ahli waris tidak termasuk dari rahim. Makna yang pertama ini berarti membatasi rahim itu khusus kepada keluarga yang sesama kaum muslimin yang berhak mendapatkan warisan. Karena kita tahu dalam syariat kita, walaupun keluarga, namun jika dia berbeda agama, maka dia tidak mendapatkan hak untuk warisan. Makna yang kedua, rahim adalah mereka-mereka yang tidak boleh kita nikah dengannya. Dalam makna yang lain yaitu mahram, ya mahram kita. Dan makna ini berarti membatasi juga beberapa keluarga yang mungkin kita anggap dekat, ya, dekat dengan kita, namun dia bukan mahram kita. Contohnya adalah saudara sepupu umpamanya. Dia ini adalah termasuk keluarga yang dekat, namun dalam sisi syariat dia tidak termasuk mahram. Dan beberapa keluarga-keluarga kita yang lain. Pendapat yang ketiga mengatakan rahim itu adalah keluarga secara umum. Semua yang punya tali persaudaraan dengan kita atau pertautan darah dengan kita dari sisi nasab, maka dia dikatakan juga rahim, walaupun tentunya mereka memiliki tingkatan-tingkatan kedekatan. Ya, secara umum seluruh keluarga dikatakan rahim, walaupun tentunya ada yang lebih dekat, yang seperti orang tua, anak kita, saudara, dan ada yang agak jauh, dan ada yang mungkin keluarga juga tapi dikatakan keluarga jauh. Namun semuanya dikatakan rahim dan memiliki hak-hak, walaupun hak-haknya disesuaikan dengan tingkat dekat dan jauhnya hubungan tersebut. Kalau kita memperhatikan seluruh pendapat ini, maka mungkin pendapat yang terakhir ini pendapat yang lebih dekat, ya, pendapat yang lebih tepat. Karena kalau membatasi rahim hanya dari sisi warisan saja, maka kita dapati beberapa hadis yang menjelaskan bahwa keluarga kita walaupun tidak seagama, tetap kita perlu untuk bersilaturahim dengannya. Walaupun tentu saja dengan batasan-batasannya. Asma radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, ibu saya yang masih musyrik mau menjalin hubungan dengan saya. Apakah boleh dia datang kepada saya lalu mau menjalin hubungan? Ya, lalu Nabi SAW mengatakan, sili ummak, ya, tetap kamu nyambung tali silaturahim dengan ibumu, walaupun ibunya waktu itu adalah seorang yang musyrikah. Dan dalil-dalil yang lain seperti dalil dari Umar bin Khattab tentang saudaranya yang musyrik yang beliau menjalin tali silaturahim dengannya. Dan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa rahim hanyalah terkhusus pada keluarga yang mahram, ya, dan yang di luar mahram tidak termasuk rahim, ini juga membatasi, padahal kita dapati bahwa Nabi SAW juga menjalin hubungan dengan keluarga-keluarga beliau selain yang mahram, walaupun tentu saja dengan batasan-batasannya. Maka kita katakan pendapat yang kuat adalah rahim itu seluruh keluarga kita, walaupun ada yang dekat dan ada yang agak dekat dan ada yang mungkin keluarga yang dikatakan dengan keluarga jauh. Dari semua penjelasan dan pendapat ini, ada satu hal yang menarik yang perlu untuk kita cermati, bahwa ternyata rahim itu dari istilah syariat, dia lebih khusus pada hubungan kekeluargaan, ya, hubungan kekeluargaan. Walaupun kalau di makna kita, di makna yang sering kita istilahkan, kita mengadakan acara besar-besaran dengan handai tolan, ya, dengan kolega kita, teman-teman kita kadang membuat acara dengan peristilahan silaturahim. Ini peristilahan yang lebih diperluas sebenarnya. Padahal dari sisi syariat sebenarnya silaturahim itu khusus dengan kalangan keluarga kita saja. Ya. Mungkin kalau dalam sisi syariat
hubungan kita dengan saudara kita, dengan teman-teman kita dan yang lainnya itu lebih sering disebutkan dengan hubungan ziarah fillah umpamanya, ya, saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin istilahnya kadang juga hablun minan nas, ya, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Dan ini juga dianjurkan tentunya. Kita juga sangat dianjurkan untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, apatah lagi dengan saudara-saudara kita yang terjalin dengan hubungan ukhuwah imaniyah, dan sangat banyak hadis-hadis juga dan dalil-dalil dari Al-Quran yang menganjurkan kepada kita untuk selalu saling ziarah menziarahi, saling bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi istilah dalam syariat sebenarnya itu lebih tepat dengan istilah ukhuwah fillah atau ziarah fillah atau liqa fillah dan yang semacamnya. Maka makna yang kita bahas saat sekarang ini adalah khusus hubungan antara sesama keluarga kita. Karena sangat tidak tepat, ya, suatu hal yang ironi ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan banyak manusia, dengan sekian banyak saudara-saudara kita, namun keluarga kita abaikan, ya, keluarga kita lupakan. Padahal Nabi SAW mengajarkan al-aqrab fal-aqrab, yang makin lebih dekat dan lebih dekat itu yang lebih diutamakan. Ya. Wabda biman ta'ul, kata beliau. Mulailah dengan keluarga yang kamu santuni atau yang kamu berikan nafkah. Itu makna rahim. Jadi pembahasan kita adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama manusia dan lebih khusus dengan keluarga kita. Hal yang lain yang perlu untuk kita pahami adalah bagaimana cara kita bersilaturahim, atau kapan seseorang dikatakan bersilaturahim. Kadang ketika kita membalas kunjungan saudara kita, ya, ketika kita dikunjungi lalu kita membalas kunjungan saudara kita, atau ketika saudara kita menelpon lalu kita nanti balas juga menelpon, saudara kita menyurat lalu kita balas menyurat, kita mengatakan kita alhamdulillah sudah bersilaturahim. Ya, padahal sebenarnya silaturahim itu sebenarnya seorang harus proaktif untuk mulai menjalin hubungan dengan saudaranya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dan juga diriwayatkan Imam Bukhari, yang hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW mengatakan, laisal wasil bil mukafi. Tidaklah seseorang dikatakan bersilaturahim orang yang sekedar membalas hubungan saudaranya, ya, membalas kunjungannya, membalas kebaikan saudaranya, membalas hadiah saudaranya, itu tidak dinamakan dengan wasil, itu dinamakan dengan mukafi. Ya, mukafi itu adalah orang yang membalas kebaikan dari saudaranya. Apa yang dimaksudkan silaturahim? Kata Nabi SAW, ya, walakinnal wasil, yang dinamakan orang yang bersilaturahim adalah idza kuti'at rahimuhu wasalaha. Jika diputuskan tali silaturahim darinya, orang mungkin agak melupakannya, keluarganya mungkin tidak pernah menghubunginya, maka wasalaha, dia yang proaktif untuk memulai hubungan dengan keluarganya itu. Ya, mungkin dia yang duluan menelpon, dia yang duluan menyurati, meng-SMS, ya, menziarahi ke rumahnya dan seterusnya, atau memberikan hadiah. Berarti yang dinamakan bersilaturahim adalah bukan sekadar kita membalas kunjungan, membalas kebaikan saudara kita, membalas hadiah dari keluarga kita, tapi kita yang proaktif untuk mempelopori kebaikan tersebut, tidak menunggu kebaikan dari saudara kita. Kemudian bagaimana cara kita bersilaturahim? Apa saja amalan yang harus kita lakukan sehingga kita sudah dinamakan bersilaturahim? Kalau kita melihat hadis-hadis yang ada, maka tidak ada penegasan apa saja bentuk silaturahim. Dan ini ada satu kaidah bahwa sesuatu hal dalam syariat ketika tidak ditetapkan, maka dia lebih dikembalikan kepada yang dinamakan dengan al-urf, ya, yaitu adat kebiasaan. Kalau dengan demikian berarti pertanyaannya, gimana seseorang dikatakan telah bersilaturahim? Tentu saja bersilaturahim yang paling ideal adalah ketika kita saling bertemu, kita mengunjungi rumah saudara kita, kita datang bertemu dengannya, maka ini tentu saja hal yang paling ideal. Apatah lagi kalau kita membawakan hadiah atau dia membutuhkan bantuan, kita bantu, ya, ini seseorang dinamakan bersilaturahim.
dalam kondisi kita hari ini, maka silaturahim juga dikatakan kepada orang yang menjalin hubungan dengan saudaranya, dengan keluarganya, dengan media-media yang ada. Ya, alhamdulillah hari ini kita makin dimudahkan untuk bersilaturahim. Mungkin karena masing-masing punya kesibukan, maka kadang kita tidak memiliki kesempatan yang banyak untuk mengunjungi seluruh anggota keluarga kita yang banyak. Maka alhamdulillah media saat sekarang memudahkan kita untuk bersilaturahim lewat surat menyurat, ya, lewat nelpon, lewat SMS, ya, lewat WhatsApp mungkin, atau dan hal-hal yang lainnya yang sangat baik untuk dimanfaatkan dalam ketaatan dan diantaranya dalam bersilaturahim. Ini semuanya dikatakan bersilaturahim dengan cara-cara yang seperti itu. Kemudian apa balasan atau apa akibat ketika seseorang tidak bersilaturahim? Orang-orang yang bersilaturahim dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd, mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai ulul albab, ya, orang-orang yang berakal. Ya, alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah. Mereka-mereka yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka-mereka yang takut terhadap Allah dan takut akan hari pembalasan. Mereka yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk sambung. Banyak ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan apa yang Allah perintahkan untuk disambung adalah tali silaturahim itu sendiri. Sebaliknya orang yang tidak menyambung tali silaturahim dalam Al-Quran disebut sebagai orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, waliyadzubillah. Dalam surat Muhammad Allah mengatakan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian ketika kalian menyelisihi perintah Allah, an tufsidu fil ard, kalian merusak di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan tali silaturahim. Orang yang seperti itu, kata Allah, ya, mereka adalah orang-orang yang Allah laknat. Ya, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat, fa'ama wa fa'sammahum wa a'ma absarahum. Mereka dijadikan tuli pendengarannya, ya. Yang dimaksudkan adalah mereka akhirnya karena sudah dilaknat oleh Allah tidak lagi bisa menerima nasihat dengan baik. Wa a'ma absarahum, dan mereka dibutakan matanya dari kebenaran. Di sini suatu ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang tidak bersilaturahim mendapatkan laknat dari Allah. Dan ini dalil bahwa memutuskan tali silaturahim, qati' rahim, adalah salah satu di antara dosa-dosa besar. Karena salah satu indikasi dosa besar adalah ketika mendapatkan ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga seorang yang qati'. Ya, ini ancaman juga, ancaman yang sangat keras dan merupakan indikasi dosa besar ketika dikatakan tidak masuk surga. Apa yang dimaksudkan qati'? Yang memutuskan dijelaskan oleh salah seorang perawi sebagai qati' rahim, yaitu orang yang memutuskan rahimnya. Ini dalil bahwa bahayanya seseorang memutuskan tali silaturahim. Mungkin ada yang mengatakan, saya ini mau berbuat baik dengan keluarga saya, tapi keluarga saya yang tidak ingin berbuat kebaikan. Kami sudah sering menghadiahkan dia hadiah, sudah berusaha menyapanya, tapi dia justru berupaya menjauh dan memutuskan tali silaturahim. Apakah sebaiknya kita tinggalkan saja dan tidak usah kita pedulikan, ya, dan kita membalas dengan balasan yang sama? Maka kita katakan, kalau kita mau bersilaturahim, mari kita yang memulai dan jangan menunggu. Ya, kita memulai seperti dalam hadis tadi, laisal wasil bil mukafi. Jangan kita menunggu, tapi kita yang proaktif untuk memulai. Dan Nabi SAW pernah ditanya seorang yang mengatakan, keluarga saya ini saya berbuat baik sama mereka, mereka justru berbuat yang tidak baik kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, beliau menganjurkan untuk tetap melakukan kebaikan, dan beliau mengatakan, kamu dengan sikapmu yang seperti itu, terus membalas perbuatan yang kurang baik dengan perbuatan kebaikan, bersilaturahim, kamu seakan-akan menyemburkan bara api ke wajahnya, ya, atau arang ke wajahnya. Dalam artian,
kamu justru mencoreng wajahnya, artinya dia justru sebenarnya merupakan aib dan suatu yang harus mereka malu dengan sikap kalian, karena mereka berusaha berbuat yang tidak baik tapi kamu tetap bisa berjiwa besar dan justru berbuat kebaikan kepada mereka. Kemudian yang terakhir yang perlu untuk kita pahami dari hadis kita ini, Nabi SAW dalam hadis kita ini ketika mengajak untuk bersilaturahim, beliau menyebutkan ada 2 pahala bagi orang yang bersilaturahim, atau ada 2 bonus balasan bagi orang yang bersilaturahim. Beliau mengatakan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimahu. Ternyata orang yang bersilaturahim paling tidak akan mendapatkan 2 kebaikan. Beliau mengatakan siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Kalau kita lihat sekilas, hadis kita ini memotivasi kita melakukan satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu silaturahim, tapi dengan motivasi yang kelihatannya sifatnya duniawi, ya, yaitu panjang umur dan rezeki yang luas. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kadang tidak mengapa kita memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan akhirat, tapi dengan motivasi-motivasi duniawi. Ya, karena mungkin bagi sebagian orang nanti mau melakukan ibadah kalau ada pahala-pahala atau ada bonus-bonus duniawi yang dia dapatkan. Ya. Contoh, sebagian orang mungkin menderita banyak penyakit, lalu kita anjurkan banyak tahajud, ya, banyak sholat, ya, karena sholat itu di samping mencegah perbuatan keji dan mungkar dan dia adalah rukun Islam yang terpenting setelah syahadatain, juga menjadikan kita sehat umpamanya. Atau ibadah puasa, ya, banyak orang memiliki banyak persoalan dengan persoalan makanannya dan persoalan dengan persoalan-persoalan kesehatan yang terganggu, lalu mungkin banyak dokter menganjurkan untuk berpuasa. Jadi kita katakan siapa yang mau sehat berpuasa, atau siapa yang mau sehat banyak melakukan sholat tahajud umpamanya atau sholat duha, dan siapa yang mau sehat banyak bersedekah. Ini sebenarnya di satu sisi adalah motivasi-motivasi yang sifatnya duniawi, namun tidak mengapa dengan catatan dia tidak dijadikan sebagai tujuan yang paling utama. Tapi untuk memotivasi orang kadang tidak mengapa dengan hal yang seperti itu. Juga ketika Nabi SAW di Fathu Makkah memotivasi mereka untuk masuk Islam, beliau mengatakan siapa yang mau aman, siapa yang mau selamat, silahkan bergabung di kelompok atau di rumah Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Nah, ini menjelaskan kepada para dai, kita para motivator, ya, yang mengajak orang kepada kebaikan, bahwa kadang terutama bagi orang yang masih lemah keimanannya, tidak mengapa kita jelaskan bahwa setiap ibadah yang Allah perintahkan di dalamnya juga ada keutamaan-keutamaan yang sifatnya duniawi, dan itu tidak bertentangan, karena kita seorang muslim dengan keislaman kita dan keimanan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat, dan ini adalah kebaikan yang tidak akan ada putus-putusnya dan tidak ada bandingannya. Namun sebelum itu kita akan mendapatkan hayah thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang di dunia ini. Dan inilah buah dari kebaikan ketaatan akhirat yang kita lakukan. Kemudian apa makna dari panjang umur dan lapang rezeki? Ya, orang yang sering bersilaturahim, tentunya semua kita langsung bisa pahami, orang yang baik hubungannya dengan sesama manusia, maka dia mudah rezekinya. Ya, makin banyak relasi kita, makin banyak teman kita kunjungi, kita mengunjungi saja, mungkin kita dijamu, ya, mungkin ya orang sementara cari siapa yang dia mau nafkahi, siapa yang dia mau bantu, lalu setelah datang kita lalu mereka teringat, dan seterusnya. Jadi memang orang yang bersilaturahim akan lapang rezekinya, luas rezekinya, karena Allah akan menjadikan manusia-manusia berbuat baik kepadanya, apatah lagi dari kalangan keluarganya. Nah, sekarang yang kedua, makna dari panjang umur. Ya, kenapa seorang yang bersilaturahim dikatakan panjang umur, dan apa makna panjang umur dalam hadis kita ini? Paling tidak ada 2 pendapat yang terkenal dari ulama kita tentang makna panjang umur. Pendapat yang pertama mengatakan makna panjang umur ini adalah dipanjangkan umurnya dalam makna yang hakiki, ya. Karena dalam Islam takdir itu ada 2, ya. Takdir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai takdir yang tidak akan berubah sama sekali, ini disebut dengan qadarullah, yang takdir yang dikatakan yang al-mubram, ya, sesuatu yang sudah tetap, dan ini yang termaktub dalam Lauh Mahfuz. Dan ada yang dinamakan dengan takdir yang sifatnya muallaq, tergantung.
Artinya dia sangat tergantung dengan amalan-amalan seorang hamba. Jadi umpamanya kita telah ditetapkan oleh Allah umur kita 60 tahun umpamanya, tapi dengan catatan si fulan ini bisa bertambah umurnya menjadi 70 tahun jika dia berdoa. Ya, karena dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW mengatakan tidak akan merubah satu takdir kecuali doa. Ya, jadi doa itu bisa merubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimaksudkan takdir yang memang muallaq, yang mana ketika kita berdoa minta panjang umur maka mungkin Allah akan mengabulkan doa kita. Yang tadinya ditetapkan 60 tapi dengan catatan jika berdoa banyak akan menjadi 65 atau 70. Dan di antara amalan yang bisa merubah takdir yang awal kali ditetapkan adalah silaturahim. Jadi awalnya mungkin dikatakan ada dua catatan. Si fulan ini umurnya 60 tahun tapi kalau sering bersilaturahim maka akan menjadi 70 tahun umpamanya. Nah, ini keutamaannya. Dan makna yang kedua kata ulama kita yang dimaksudkan dengan panjang umur dalam hadis ini bukan dengan makna hakiki tapi hal yang sifatnya maknawi. Bahwa seseorang mungkin umurnya tetap, ya, umurnya sesuai dengan takdir awal, ya, dia adalah tetap 70 tahun atau 60 tahun, tapi dia memiliki asar dalam kehidupannya. Asar itu artinya bekas. Ya, mungkin dia sudah lama meninggal dunia, tapi terus dikenang, ya, karena dia orang yang baik, maka seakan-akan dia masih hidup hingga hari ini. Dan ini banyak kita dapatkan dari orang-orang soleh, ya, orang-orang baik. Ya. Sering kita sebut nama Imam Nawawi, Imam Bukhari, ya, para mereka-mereka yang banyak berjasa, seakan-akan mereka masih hidup. Kadang ada orang baru meninggal dunia sudah dilupakan. Ini karena mungkin orangnya tidak memiliki suatu kontribusi yang banyak kepada umat, atau seorang yang mungkin tidak diharapkan lama kebersamaannya oleh orang lain dan seterusnya. Tapi orang yang memiliki hubungan yang baik dengan sesama, maka orang tersebut sebagaimana dalam hadis ini dikatakan yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan bekasnya atau jejaknya atau umurnya. Artinya mungkin umurnya cuma 60 tahun tapi seakan-akan dia hidup 100 tahun, karena setelah umur meninggal dunianya itu dia tetap dibicarakan, tetap didoakan, tetap dikenang dan senantiasa dipuji-puji oleh manusia yang pernah hidup bersamanya. Ini hadirin sekalian para pemirsa Umat TV yang berbahagia, di antara keutamaan silaturahim, dan dengannya maka kita bisa pahami bahwa Islam memang adalah agama yang sangat lengkap. Islam ini kita dilahirkan di muka bumi untuk beribadah kepada Allah, dan inilah tujuan yang tertinggi bagaimana kita mengadakan pendekatan diri kepada Allah untuk meraih mahabbatullah, meraih kecintaan Allah, dan meraih raja dan hal-hal keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berarti bahwa kita tidak menjaga hubungan dengan sesama manusia. Bahkan menjaga hubungan sesama manusia itu membantu kita untuk lebih ikhlas kepada Allah atau lebih baik hubungan kita kepada Allah, dan sebaliknya. Kadang ketika kita mengabaikan hubungan dengan sesama manusia, walaupun kita kelihatannya baik hubungan kita dengan Allah, tapi mungkin saja kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah atau diancam tidak masuk surga. Waliyadzubillah. Semoga kita sekalian termasuk mereka-mereka yang senantiasa banyak melakukan pendekatan diri kepada Allah, melakukan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, namun kita juga termasuk orang yang senantiasa dikenang oleh sesama manusia, apatah lagi keluarga kita, karena kita adalah orang yang selalu berbuat kebaikan kepada mereka. Allahu ta'ala a'lam. Baik, pemirsa Umat TV, demikianlah materi dari Ustadz yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi.